Halo teman-teman, nama saya Mas Wahid, salah satu konten kreator di YouTube yang subscribernya sudah lebih dari 1 juta. Saya juga salah satu mentor di Solusi Academy. Di Solusi Academy saya akan sharing tentang bagaimana cara mengetahui kondisi mobil bekas, apapun tentang mobil bekas, supaya kalian bisa gunakan untuk nyari duit. Nah, kalau teman-teman salah satu peserta prakerja, kalian bisa dapatkan video-video tutorial saya di situ. Tonton saja, siapa tahu nanti bisa mengikuti jejak saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun, serta apa yang kalian impikan benar-benar membuat kalian tetap bergairah, semangat untuk mewujudkannya, walaupun menurut kalian semustahil apapun. Jadi seperti saya ini sedang dalam rangka untuk mewujudkan apa yang saya cita-citakan, mewujudkan apa yang saya impikan, mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi akan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Salah satunya adalah bisa seperti White Horse Group ini. Orang bilang kalau kamu harus belajar, belajarlah dari yang terbaik. Makanya saya datang ke White Horse untuk mencari tahu apa yang bisa membuat mereka sekeren dan segede ini. Kalau kalian lihat liverinya ini, gak ada yang kayak wow banget, gak ada. Mohon maaf nih, cuma silver dibalut garis warna merah. Hanya itu. Model-modelnya pun tidak yang selalu mengikuti zaman, kayak yang harus double glass, SHD segala macam. Dari yang saya lihat, HD frame-nya hanya ada ini dan double glass-nya mungkin hanya ada beberapa saja. Tapi sejauh yang terjadi sampai sana, sampai puter-puter itu, semuanya masih single glass, memang sudah HD, tapi masih terawat dengan baik untuk dan ini penting, masih selalu laku. Itu kenapa gitu? Apa yang membuatnya bisa seperti ini? Maka dari itu tim kami dari mulai beberapa hari yang lalu sudah mengurus perizinannya untuk bisa masuk ke sini, kemudian membuat beberapa perjanjian untuk bisa mewawancarai salah satu direktur operasional yang ada di sini. Untuk itu kita akan jalan-jalan berkeliling dulu. Saksikan terus video ini sampai akhir. Oke teman-teman, sekarang saya sedang mencari orang yang bisa saya tanya-tanya tentang apa informasi yang saya inginkan gitu. Nah, beliaunya sudah ada di sini, di dalam salah satu bisnya di belakang. Yuk kita temui yuk. Halo Ibu. Halo, apa kabar Mas Wahid? Baik, selamat pagi Bu. Silakan. Saya lagi apa ini? Iseng-iseng mau main urut tangga nih, lagi nungguin temen. Lagi nungguin Mas Wahid main urut tangga. Ini bis kok ada ular tangga, ada teh. Ini apa sih Bu sebenarnya Bu? Jadi ini adalah salah satu inovasi yang kita buat selama pandemi. Oke. Jadi kita buat dengan fasilitas yang kita namakan WH Business di sini. Dimana tujuannya untuk memberikan nuansa yang berbeda lah dan kenyamanan daripada tamu yang datang. Nah, ini sejalan dengan apa yang ingin saya tanyakan Bu. Ya. Kalau saya amati dari perkenalkan, saya sekarang kan juga ada keinginan untuk punya bis. Ada ingin main di bis selain mobil-mobil lah ya. Nah, yang saya amati dari White Horse itu kayak sukses berhasil membuat kami semua itu begitu heran. Kenapa dengan, mohon maaf nih Bu, livery yang seadanya, kemudian bukan seadanya ya, kayak cuma silver, terus
terus ada garis merah, tapi kok tetap laku gitu loh. Sedangkan di luar kadang mati-matian bikin desain yang se-wow mungkin. Apa yang membuat seperti itu, Bu? Tetap laku itu tadi, Bu? Itu ceritanya panjang. Gimana? Ceritain dulu, waktu saya banyak kok. Ini baru jam 12, saya bisa sampai sore nanti sore. Gitu ya. Ceritanya panjang. Jadi memang brand White Horse itu memang sudah diketahui lah oleh banyak orang, ya kan? Bukannya sombong, maksudnya ini adalah memang dibina dari founder sampai menjadi seperti sekarang, ya kan? Dan itu semua diturunkan ke generasi berikutnya untuk tetap menjaga brand ini. Memang kita tidak banyak menggunakan nuansa seperti bus yang pada umumnya dengan macam-macam color segala macam, karena ya ini adalah ciri khas daripada White Horse, yaitu silver dengan nuansa lambang merah itu, gitu. Jadi kalau orang lihat yang seperti itu, memang itu udah bagian daripada White Horse, ya kan. Bahkan ada beberapa yang mungkin ingin juga mencoba dengan silver, tapi merah itu memang udah satu paket lah dengan White Horse, ya. Dan kita ingin menjadi yang terdepan sebetulnya di dalam dunia pariwisata untuk bis transportasi wisata, karena memang kita berkecimpung di bis pariwisata. Kita melayani tamu-tamu, baik tamu asing maupun tamu-tamu domestik, ya kan, yang tujuannya adalah untuk wisata. Nah, seiring sejalan ya banyak perkembangan baru, ya kan, makanya kita juga ada melakukan terus inovasi, terus kita lakukan. Seperti di pandemi seperti sekarang ya, kita melakukan apa sih, kita tahu pariwisata adalah yang bagian yang cukup terpukul di dalam corona, yes, ya kan. Semualah lini dari hotel, travel, ya kan, transportasi itu mengalami dampak yang cukup luar biasa. Tapi kan kita nggak bisa diem atau berpasrah, menyerah begitu saja, iya, bukan jalan yang terbaik. Nah, kita harus melakukan sesuatu, ya kan, yaitu dengan inovasi-inovasi. Salah satunya adalah WH Bisnis. Kita nanti Mas Wahid juga akan saya ajak jalan-jalan ya. Kita lihat beberapa, ada unit goes, ada unit piknik, ada WH Anabul, ya kan? Yang pet friendly itu ya? Pet friendly, betul. Nah, ini adalah WH Bisnis. Oh, ini WH Bisnis. Jadi kenapa kita bikin WH Bisnis? Karena kita tahu sarana perjalanan kita untuk ke luar daerah, dari Jakarta mau ke Bali, ke Jawa, segala macam, itu sekarang jalanan daratnya udah bagus, yes, ya kan? Itu sudah dibangun demikian rupa, ya. Jadi jalanan kita akses keluar Pulau Jawa itu udah memudahkan, pemandangannya juga bagus. Berarti animo daripada kebutuhan transportasi darat itu harusnya cukup bagus sebelum pandemi, ya kan? Tapi setelah pandemi tetap juga masih orang, kebutuhan itu juga masih banyak. Pesawat terbang karena pandemi kan mengurangi jadwal, otomatis permintaan transportasi darat itu cukup lumayan lah ya. Nah, kemudian apa sih yang kita lakukan? Perjalanan jauh, berarti konsepnya apa? Ingin memberikan kenyamanan kepada pengunjung, tamu, ya kan? Ingin memberikan kenyamanan. Artinya kita menciptakan unit yang nyaman. Gitu. Salah satunya yang sedang kita nikmati ini. Iya. Joknya ini wow banget. Pakai Aldila yang didesain khusus. Dengan logo White Horse. Yes. Dan ini logonya itu kayak di emboss ke dalam gitu. Betul. Ya. Jadi paten. Kalau yang lain tuh mungkin ini kayak di bordil. Oh iya iya. Ya kan? Iya. Ini di emboss. Enggak, inilah kalau Aldila tuh nggak ada yang meragukan lagi lah soal kenyamanannya. Nah, perbedaan dengan di WH Bisnis ini, spesifikasinya apa aja sih Bu sebenarnya yang inovasi yang dilakukan pada unit ini? Kalau kursi kita memang menyiapkan itu ada 20. Ini kan kapasitas bus ini bisa sampai 48 atau 59 seat, ya kan? Tapi kita bikin menjadi 20 seat. 20 seat yang menghadap ke depan. 4 ini adalah yang kita Mas Wahid dudukin itu adalah yang menghadap ke belakang. Itu kita anggap fasilitas saja. Tapi yang kita jual adalah yang 20. Karena kan ini orang kan lebih, kalau jalan ke depan kan nggak pusing ya. Kalau belakang anggap fasilitas lah ya. Buat teman ngobrol bonus lah ya selama perjalanan. Iya, bonus gitu kan. Nah, karena tadi saya bilang bahwa ini perlu kenyamanan, artinya pengen perjalanan
tamu itu pasti pengen perjalanan selama ke, let's say misalnya daerah Jawa, pengen santai, bener-bener nyaman. Nah, di bagian depan sana kita siapkan kaki yang bisa selonjor. Leg rest. Leg rest ya, leg restnya mungkin kalau leg rest yang langsung dengan di mobil biasa kan diinjak di bawah Iya, sini. betul. Keluar begitu keluar ya. Nah, ini kita bikin khusus, kita yang bikin sendiri khusus untuk menaikkan kaki. Jadi di mana sih? Bener-bener. Hanya di warung kopi yang bisa naikin kaki. Iya. Kan? Nah, ini di bus bisa naikin kaki. Oke. Pikirku karena ini unit WH bisnis, mungkin perjalanan yang orang-orang yang katakan berbisnis ke luar Jawa, bawa klien segala macam, mungkin juga akan cocok dengan ini. Cocok, bener. Jadi memang kebutuhan dari beberapa korporasi untuk karyawannya pergi ke luar kota, perjalanan bisnis itu, ini cocok banget dipakai. Gitu loh, karena selain untuk bisa menyamankan kaki, plus di bagian belakang ini bisa main-main permainan jadul. Biar nggak bosan katakan. Biar nggak bosan. Bisa sambil minum dan ngeteh. Oke. Mas Wahid mau ngeteh, dispenser semua disiapin di sini. Kopinya juga kita siapin. And itu udah gratis. Udah include ya. Include. Kalau boleh tahu harganya sama nggak Bu? Atau ada kenaikan dengan misalnya yang unit biasa, katakan yang nggak layout seperti ini? Oke. Sebetulnya kita ini punya unit yang ini harganya memang lebih sedikit. Naik. Lebih tinggi sedikit aja. Oke. Lebih tinggi sedikit aja karena kan kita menyiapkan dispenser, fasilitas kopi dan teh. Yeah. Tapi harganya masih ekonomis. Masih berterima lah ya. Masih bisa masuk akal dan bisa diterima. Dengan kapasitas 20 dan nyaman itu tidak bisa dibayar. Yes. Yes. Nyaman itu harus dinikmati. Harus dinikmati. Menjadi bagian dari suatu perjalanan. Ya kan? Memorinya itu yang nggak boleh lupa. Kesannya ya, Bu, nah, berkesan. Itu dah. Maka dari itu yang penting kadang dalam perjalanan itu teman-teman, yang penting tuh kadang kita nyari yang murah, tapi tahu-tahu begitu turun tuh cemberut. Nah, sama masih ingat tapi ingatnya yang memori kurang baik. Kurang baik. Yang bagus-bagusnya lupa. Iya. Padahal ada satu aja yang kurang gitu. Jadinya kayak perjalanan kemarin tuh kayak gitu amat sih gitu kan. Nah, ini kalau unit saja sudah di layout sedemikian rupa. Saya lihat tadi armadanya juga masih baru karena dashboardnya, karena kilometernya juga masih rendah. Ini nggak kaleng-kaleng, ini niat ini. Iya. Nah. Dan ini kita pakai yang mobil yang ini kita karoserinya Laksana. Iya. Oke teman-teman, mungkin kita akan lihat WH bisnis itu kayak apa. Ya, setelah ini kita akan lihat apa, Bu? Setelah ini kita mau lihat ada beberapa inovasi lain ya. Iya, ada goes, ada piknik, ya kan, ada anabul. Mas Wahid pilih deh mau lihat yang mana. Oke. Tak temenin jalan-jalan. Siap. Saya sedang berpikir berarti pasti ada bedanya antara WH bisnis ini dengan WH piknik ya, Bu? Oh ya pasti. Oke. Pasti. Teman-teman, yuk biar kita menyingkat durasi, kita lihat-lihat dulu, review dulu apa yang ada di WH bisnis ini. Teman-teman, sekarang kita ada di WH bisnis, White Horse Business. Kursinya konfigurasi 20, 22, pakai Aldila yang diembos khusus, warnanya juga cocok. Maksudku bikin jok itu warnanya itu kayak gini gitu loh. Maksudnya ini dimasukin ke mobil warna apapun tuh pas, enak gitu. Nah, di belakang kalau biasanya kita kasih tempat duduk segala macam di sini, ini tuh kayak sudah disiapkan karpet mie, ada keranjang permainan dan isinya memang penuh. Ada catur, ada ular tangga, ada uno, ada apa? Permainan apa sih yang politik tuh apa, lupa aku. Monopoli politik. Nah, ada dispenser, vas, kopi segala macam, fasilitasnya ada di sini semua. Ini sih kalau dilihat sasisnya masih baru teman-teman, dan ada chargernya juga di atas. Speaker ini menggunakan Laksana HD Prime. Nah, ini yang diceritakan sama ibu tadi. Sorry ya, leg restnya tuh real, bener-bener ini bisa menopang kaki dengan amat sangat nyaman. Nih, maksudnya (1626) air suspension, tahunnya berapa? Kalau lihat kilometernya baru 114 atau 11.000 sih itu. Seperti itulah. Jadi ini real.
setirnya palang 4 asli, bukan upgradean kayak punya kita. Nah ini di WH Bisnis teman-teman, kayak namanya Airsus, apalagi ini pasti tahun muda, ini pasti enak, ini pasti nyaman. Oke, inovasi selanjutnya adalah WH Goes atau White Horse Goes. Kita lihat seperti apa inovasi yang lainnya dari White Horse. Mercedes-Benz mungkin ini 1526 karena saya lihat tadi masih pakai leaf spring atau suspensi per biasa, belum Airsus. Nah di sini apalagi ini Bu? Wah, Inovasi apa lagi ini? ini inovasi lain Ya. yang namanya lagi ngetren sekarang, yaitu Goes. ya. Ini Goes. Yes. Ya, Nah. unit yang kita siapkan untuk Goes selama pandemi. Oke. Jadi ini bisa mengangkut 1, 2, 3, 24 sepeda. 24 sepeda dengan 24 penumpang. Oke. Kalau sepedanya dari sini yang menyediakan atau bisa sewa dari sini sepedanya atau gimana Bu? Saat ini sepedanya itu adalah sepedanya si tamu. Oh tamu ya? Iya, karena kan tamu itu sama lah kayak mobil. Oke. Itu lebih convenient pakai Sepedanya barangnya sendiri. Iya. Iya. Nah ini biasanya rute kemana Bu kalau mereka sewa itu Bu? Mereka rutenya di luar Jakarta, ke Sentul, ke Bogor, ya, atau ke daerah Serpong, yang istilahnya memang ada trek sepeda dan juga udaranya bagus. Bahkan ada yang ke Bandung. Oh ada yang ke Bandung? Ada, ke Bandung. Memang niat ya? Sama Memang komunitas pagi-pagi gitu ya Bu? Dan memang yang kebetulan yang sewa itu adalah komunitas dan beberapa family. Oke. Soalnya kan kegiatan apa sih yang bisa dilakukan selama pandemi? Kan sebelum kita menyiapkan kendaraan ini, gitu, ada banyak yang nanya mau bawa sepeda. Akhirnya kita siapin aja udah sepedanya dengan Kerangka relnya, ya. supaya tidak usah repot. Kita copot-copot, jadi langsung naikin sepeda. Oke. Sebelumnya sepedanya itu dimasukin bagasi. Akhirnya kita siapin supaya mereka lebih memudahkan untuk naik. Dan ini lumayan selama pandemi kan banyak tuh yang pada goes-goes Iya. ya. Ini lumayan sih. Termasuk lumayan yang Jalan terus ya. lumayan. Nah, jadi ketemu ini teman-teman, apa yang mereka lakukan, inovasi-inovasi yang mereka lakukan agar tetap dalam tanda kutip marketingnya itu jalan gitu ya Bu? Iya betul, selaras ya. Selaras ya. Iya, Jadi dan konsisten. yes. Harus konsisten. Jadi inovasi-inovasi itu yang membuat White Horse kalau kita lihat tetap ramai di jalan gitu. Seperti ada apa lagi nih Bu? Kita bisa lihat apa lagi? Inovasi-inovasi apa lagi? Mau lihat yang Anagul? Boleh? Ada namanya yang apa? Premium itu ada Bu? Oh, luxury ada. Itu nanti yang terakhir. Oh itu yang terakhir. Surprise kita ya? Iya, surprise sambil keliling-keliling. Yuk. Itu bagian terakhir setelah kita semua udah capek keliling-keliling. Setelah Mas Wahidnya udah nggak tahu mau ngapain lagi, kita lihat yang premium. Ya kita lihat yang pet friendly dulu. Jadi kalau saya pinginnya langsung lihat yang wow-nya langsung, tapi tahan dulu. Kalian juga harus tetap tonton video ini sampai akhir. Satu lagi inovasi yang akan ditunjukkan kepada kita, mereka membuat yang versi pet friendly atau yang bisa untuk bawa hewan peliharaan kita. (1526) tetap Mercedes-Benz. Kok kita lihat Mercedes-Benz semua ya cuy? Ketemu lagi Bu. Oke. Jadi ini apa? Anagul. Ini yang pet friendly. Jadi friendly. mereka memang sewa Mereka sewa. untuk bisa jalan-jalan dengan hewan kesayangannya. Betul. Entah itu kucing atau anjing. Oke. Gitu loh. Dan makanya kita lapiskan dengan plastik. Ya kan kadang-kadang kan mereka suka mau garuk-garuk tuh ya. Oke. Ya kan? Jadi ini biar lebih aman. Aman aja ya. Ya, terus tempat duduknya juga kita Cover lagi yang cover ini. lagi supaya kalau sampai memang sih rata-rata suka pakai pampers kan. Iya. Nah, cuman kita jaga-jaga aja. Jaga-jaga aja. Jaga-jaga. Sama biar bluedrunya ini nggak Bulunya juga garuk nggak kuku keganggu. gitu kan. Iya betul.
Jadi ini bisa duduk-duduk sambil main-main. Ini kreatif sekali sih Bu. Gitu. Serius ini kreatif sekali. Ini kreatif beneran ya. Ini kreatif beneran, bisa terpikirkan sampai sedetail ini gitu loh. Soalnya kan kita tahu ya, kalau kita lihat di jalanan selain goes, mereka juga suka sore-sore ngajakin binatangnya jalan-jalan kan. Mungkin selama corona binatang juga stres kali ya. Jadi kita timbul ide untuk bikin, yuk mereka biar bisa pergi jalan-jalan, mungkin rute nggak gitu jauh atau mereka mau yang jauh, tapi bisa bawa binatangnya. Dan tetap aman. Dan tetap Karena aman. private. Iya betul. Tetap social distancing, kesehatannya semua tetap dijaga. Dan biasanya kalau memang gini kan biasanya saudara atau teman-teman yang atau sudah teman-teman, akrab atau iya. komunitas. Betul. Kapasitas Itu 24. 24 ini agak banyak dari 24 ini ya bisa tergantung binatang ya. Kebanyakan sih yang selama ini sih yang mungil-mungil ya. Yang di bawah tuh yang mungil, yang gede-gede nggak ada, yang mungil, Yang lucu-lucu. Lucu-lucu. Seringnya kemana sih Bu kadang mereka sewanya itu? Ke Bogor, ke luar kota sih ya. Tetap wisata tipis-tipis gitu ya. Iya, yang istilahnya ya 1-2 jam lah pergi 1-2 ke jam. dari Jakarta lah. Belanja-belanja, shopping-shopping Iya. gitu ya. Atau mereka kuliner Kuliner. dan mereka sambil bawa binatangnya. Ini niat sih. Saya dari tadi nggak berhenti dibuat terkagum-kagum. Apalagi ini inovasinya, apalagi. Nggak gini deh. Memang tadi sudah disebutkan alasan-alasan yang membuat kalian semua melakukan sampai segininya. Iya. Tapi ini terfikirkan berapa saat setelah pandemi, berapa bulan setelah pandemi, kemudian kalian berinovasi seperti ini Bu? Jadi kurang lebih karena kita ngeliatin unit bus ini kan selama pandemi kita tahu mengalami penurunan. Apa sih ya kayaknya kita mesti melakukan do something, ya kan? Apa ya supaya bus ini tetap bisa bergulir. Kemudian ya satu-satu sih munculnya, kita bikin ini yuk. Berawal dari goes dulu. Oke. Karena kita sendiri teman-teman di White juga suka goes. Yes. Kita bikin dari goes, terus kemudian ngapain lagi ya? Kenapa nggak kita coba bikin piknik ya? Atau bikin anak buju kali. Semua orang kan pasti pengen jalan-jalan nih, binatangnya mau dibawa. Oke. Karena beberapa mall aja udah bisa bawa binatang. Ya. Ya, kenapa nggak bisa bus juga Bis. kita bisa bawa binatang? Bis. Oke. Gitu. Kemudian apa yang kalian lakukan dalam rangka mempromosikannya hingga dapat tamu atau klien gitu Bu? Oh, yang pasti sih dari sosmed, ya kan kita gencar di sosmed. Terus kita juga masuk dengan beberapa kayak komunitas, ya kan, supaya sama-sama kita mempromosikan. Yang kebetulan juga gayung bersambut, ya kan, komunitas juga, wah selama ini nggak ada nih, ya kan, selama ini nggak ada nih, boleh juga ya, gitu. Makanya akhirnya jadi bisa lah kita untuk meluncurkan gitu unit ini. Yakin ini lucu, kita semua sudah lihat. Apalagi nih Bu yang bisa kita sampaikan lagi ke para penonton. Piknik yuk. Piknik, Iya, oke. kita piknik. Oke. Udah, kita langsung lompat ke unit piknik bagaimana nanti. Oke, kita belajar lagi dari yang terbaik. Kita akan lihat apa yang ada di dalam WH Piknik. Sasis kalau saya lihat masih menggunakan per, maka dari itu ini Mercy dan semuanya sepertinya terlihat Mercy semua. Berarti ini 1526. Kita lihat di dalam sudah ada Budora. Cek yuk. Sama layoutnya sama, Adiputro Jetbus 1, tapi yang diimprove memang interiornya. Piknik, memang ketemu lagi kita Bu. Nah, ketemu lagi. Kita piknik. Ini di satu area piknik di mana? Ayo. Oke. Taman bunga gitu ya Bu? Taman bunga. Wow, ini nyaman sekali. Bapak bisa sambil itu loh, sambil bobo-bobo siang loh di situ. Iya ya. Jalan, saya sampai bawa kamera saking takjubnya nggak pernah tak nyalain, ya udahlah ya. Oke, ini jelas berbeda dengan yang WH bisnis tadi. Beda. Karena ini memang mungkin diperuntukkan untuk keluarga segala macam, Ya, keluarga yang atau satu teman-teman, rumah lah ya. teman-teman, Iya, yang teman-teman. sangat akrab gitu ya, Bu. Yes, betul. Soalnya ide ini muncul dari ada customer yang mau jalan ke Jawa tapi mau bawa tempat tidur, mau bawa kasur, katanya bawa anak ya, atau mau
minta dibikin kasur, terus tiba-tiba kenapa nggak kita bikinin taman kecil aja sekalian, ini bisa tempat bermain anak-anak, bisa tetap kembali kita siapkan lagi yang namanya tradisional permainan ini ya kan? dakon ya, ini apa sih? Congklak ini, Oh congklak, bukan dakon ya? Congklak ini, congklak permainan zaman dulu. Oke. Ya kan? Supaya kita nggak boleh lupa luhur. Yes, budaya kita gitu ya Bu. Budaya kita ya. Nah, kita bikinlah seperti kayak playground kecil. Bisa sambil yang mau tiduran bisa tiduran, yang mau selfie. Zaman sekarang selfie di taman bunga ya. Iya, harus ada bukti nih. Nah itu selfie. Silakan Mas Wahid selfie di sana. Wajib nih buat diupload nih. Kok ada ya bis yang begini ya teman-teman? Serius nih. Dan ini sekali lagi ini bukan modifikasi yang berat yang harus mahal ya Bu ya? Enggak. Ini memang kreativitas aja yang muncul. Ini juga bisa bikin buat acara loh, acara ulang tahun Kak. Iya ya. Small seremonial kecil. Bikin sesuatu yang berbeda, ya lakukan di sini. Oke. Ya kan? Atau mau apa? Wedding. Yes. Lakukan sesuatu yang berbeda dong, kekinian kan? Iya. Jadi nggak perlu lagi sewa gedung mahal-mahal, di bus aja. Iya. Tamu-tamu yang datang bisa duduk juga, lihat juga bisa sambil foto. Jalannya juga mesti diatur supaya nggak terlalu kencang, supaya nggak lompat-lompat Iya, segala macam. betul. Dan dengan harga sewa yang nggak mahal, karena ambil aja rute Jakarta keliling. Iya. Ya. ini kreatif sekali. Oke. Ini WH Piknik. Kalau soal harga bisa diakses di mana sih website? Kalau harga bisa di Instagram, bisa di website kita di www.whitepos.co.id. Di nomor telepon ke call center juga bisa. Kita juga booking online juga kan, semua itu bisa dilihat. Kalau promo-promo kita masuk di dalam Instagram. Oke. Jadi teman-teman silakan untuk informasi yang tidak bisa saya sebutkan di video ini karena akan terlalu panjang. Kita seneng-senengnya aja. Untuk detail harganya kalian bisa cek White Horse Group. Ya, betul. Oke, apalagi ya? Oh, kalau saya lihat ini mungkin semuanya pakai Mercedes-Benz ya, Bu? Semua Mercedes-Benz. Kenapa sih, Bu? Karena Mercedes-Benz itu satu, dia memang udah khusus penumpang. Oke. Ya kan, khusus penumpang. Dan kita tahu Mercedes-Benz adalah kendaraan yang memang nyaman. Air suspensi segala macam juga kita tahu banget ya. Udah brand yang bukan istilahnya ya? abal-abal lah. Jadi memang Mercedes adalah pilihan yang tepat buat kita saat ini. Kecuali kita ada mobil yang medium kecil, medium itu kita pakai Mitsubishi. Bahkan kita karena Mercedes-Benz udah keluar yang mediumnya, kita pakai mediumnya Mercy. Gong catat Mercy. Oke teman-teman, berarti ini tinggal apa lagi Bu? Kita tinggal menuju ke luxury. Oke, cus. Karena ini yang saya nanti dari tadi, yang namanya luxury di kepala saya semuanya akan ada di situ. Makanya namanya WH1 ya. WH1. Wahid tuh. Nomor 1 ya. Wahid 1. Ya, cus ke sana kita. Oke, di belakang saya sudah ada WH1 namanya, WH1 Wahid atau armada premiumnya mereka. Tugasnya ngapain aja sih Mas kalau ke para kru gitu Mas? Kebetulan saya di sini kepala kru itu pertama lebih ke manajemen SDM-nya, dari mulai rekrutmen, penjadwalan, terus laporan dari krunya, setiap operasionalnya itu biasanya saya yang pegang. Okay. Kalau untuk pengemudinya mana Mas untuk unit ini? Nggak ada ya? Pengemudinya, kalau untuk pengemudi batangan aslinya sebenarnya saat ini hari ini kebetulan lagi vaksin. Tapi nanti kalau jenengan mau coba muter-muter boleh nanti dengan pengemudi yang lain. Oh berarti pengemudinya seragamnya seperti Bapak itu? Kalau untuk driver WH1 sebenarnya bajunya ini beda ya. Jadi lebih warnanya itu putih, nanti pakai dasi. Ya, dasi gold gitu. Pakai jas juga? Enggak. Kalau untuk jas enggak. Gitu. Kalau untuk armada yang umumnya berarti seperti itu. Ya, seragamnya ya. Ya, jadi kita belajar tuh jangan tanggung-tanggung. Gali sekalian yang dalam jika memungkinkan. Makasih ya Mas. Saya tak izin lihat ini dulu ya Mas. Enggak Mas, silakan.
Harusnya sih ini 1626 kalau lihat dashboardnya. Cuma ini sudah di cover sama kulit, warna kulitnya juga coklat. Lihat ini sih elegan banget pokoknya. Jadi memang masih JB1, tapi kalau kita lihat kayak di track misalnya, kalau yang armada premium itu malah justru menggunakan sasis lama. Maksudnya ini dibangun sudah dari dulu dan dikondisikan ini tetap bisa bekerja dengan optimal. Dugaan saya sih karena harusnya begini, kalau kita memodif kendaraan sekomplek selengkap ini mestinya harus dipakai dalam jangka waktu yang lama begitu. Jadi biar nutup lah ya. Makanya itu kadang kalau armada premium tuh pakainya lama sekali gitu. Nah, kita masuk aja untuk lihat bagaimana di dalamnya. Sekatnya, kita lihat dulu ya sekatnya. Bahkan cover bawahnya pun sewarna semua, nggak ada yang menampakkan karpet pada umumnya, enggak. Kita tahu ini karpet juga karpet yang sangat nyaman, empuk. Misalnya ini dibuka, ada penahannya supaya tidak terkena persneling dan pengemudinya. Skat joknya ini konfigurasinya 21. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa, mewah. Biasanya built-in meja, dan yes, ini ada mejanya. Sudah ada mejanya segala macem. Ini sih bakalan nyaman sih perjalanan kali ini. Semoga MW Tran ini kan WH ya, White Horse ya. WH, MW, mirip-mirip lah. Insya Allah nih. Ada peluang untuk ke situ asal kita konsisten. Kita kan nggak tahu brand White Horse ini sudah dimulai sejak kapan. Harusnya kalau kita sekonsisten itu, bukan tidak mungkin kita akan bisa mencapainya. Jadi kuncinya adalah konsisten dalam waktu yang mungkin lama. Nah, ini kita nyalain coba ya. LED light. Tuh. Pilar. Bawah, tuh. Central light. Widih. Jadi ini penumpang sendiri yang bisa mengakses lampunya. Kapan punya unit kayak gini? Semuanya masih terpelihara dengan baik. Ada leg rest, footrest juga ada. Jadi semuanya sudah dilengkapi sama mereka. Gak hanya leg rest tapi ada footrest. Halo. Halo, selamat siang Mas Wahid. Saya tadi dari depan Ya. benar-benar merekam semuanya ke memori otak saya. Ini benar-benar bisa menjadi kayak inspirasi begitu. Bayangan saya waktu semoga kapan tahun saya bisa punya yang kayak gini juga. Waduh, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan segera. Amin ya Allah. Di sini dibikin tahun berapa sih Bu sebenarnya Bu? Ini sih kurang lebih usianya udah 5 tahun. Ini udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Paling hanya kecil-kecil kita ada sedikit bersih-bersih kayak gitu ya. Ini 5 tahun dan ini dibuat di karoseri yang itu. Oke. Tapi interiornya itu bukan. Interior buatan mana ini? Ini dari Basi ya. Interiornya. Nah, ini memang unitnya memang diperuntukkan untuk market yang kelasnya lebih high. Oke. Kenapa namanya Wehawan? Mas Wahid nggak penasaran? Iya, kenapa Wehawan? Kenapa Wehawan? Kenapa Wehawan? Karena terilham dari Air Force One. Oke. Wehawan. Jadi WH1 ya kan? Yang nomor 1 ya. Ya udah ini luxury ya. WH1. Jadi Wehawan. Kita desain seragamnya pun seperti kayak model pilot. Yes. Bajunya juga Putih tadi ya. putih dan pakai dasi gold juga. Sesuai dengan bodinya Livery. kenapa warnanya gold. Jadi gold itu kan emas ya, udah bentok lah ya, nggak ada ubat. Iya. Oke, jadi dari luar selain ada tulisan Wehawan di belakang kalau saya perhatikan, yang membedakan dengan armada lainnya adalah ini berlivery coraknya adalah gold itu tadi ya Bu? Betul, memang kelasnya luxury lah. Oke. Kita bikin gold, tapi sama modelnya. Selendangnya kan sama. Selendangnya sama. Benderanya sama, cuma beda warna aja.
Di ruangan kalau di depan tadi konfigurasi 21, ada leg rest, ada footrest, ada LED di mana-mana, ada meja segala macam. Kalau yang di sini untuk apa ini, Bu? Ini adalah lounge-nya kita bilang. Ini adalah bagian dari fasilitas daripada WH1. Jadi kita bagi 3 layer. Layer depan itu tertutup antara supir dengan penumpang, supaya penumpang merasakan privacy. Private, yes. Karena kan ini kita memang desain untuk lebih private. Privacy, mereka mau ngobrol apapun juga tidak akan terganggu. Yes. Ya. Terus itu layer yang kedua, tempat duduk 15 seater. 15 seater. Kemudian maju yang terakhir yang ke belakang itu kita bilang lounge. Ini adalah area fasilitas. Di sini kita siapin karaoke, ada toilet, ada pantry. Karaoke-nya juga tinggal pilih kayak kita pilih lagu aja. Semua pakai sistem harddisk. Di sini juga bisa meeting. Jadi kalau buat businessman ya kan yang mau korporasi yang mau meeting, ini bisa buat meeting, atau bagian depan bisa buat meeting juga, buat presentasi. Sound sistemnya berbeda antara yang depan dengan yang tengah. Berbeda. Jadi tidak saling mengganggu karena pintunya juga ada pintu sendiri. Di sini mau nyanyi-nyanyi, mau joget-joget, monggo. Yang depan mau yang depan akan mau tiduran, mau santai-santai, bisa. Silakan. Terus nggak usah repot juga pakai ke depan mau panggil kru. Ada intercom. Oh iya. Tinggal dipencet nomornya, krunya misalnya, Mas tolong bikinin kopi. Kita siapin kopi dan teh loh, free flow. Free flow, dispensernya ada, dispensernya di bawah. Dispensernya air panas, ya, terus ada lemari es kecil. Welcome drink kita kasih. Siap. Jadi mau bikin sendiri bisa, tapi kalau memang lagi perlu disiapin, tinggal intercom aja. Kalau tidak salah intercom itu connect dengan kru kabin yang sebelah kiri ya, Bu? Iya betul ya? Dengan kabin, sama yang di tengah ini juga mau panggil teman juga tinggal intercom. Misalnya Mas Wahid punya teman lagi mau bangunin temennya, intercom aja. Bangun, siap nih. Nah kalau saya perhatikan juga unsur safety-nya tetap diperhatikan karena di situ tetap ada emergency exit ya. Betul. Itu selalu ada di semua unit White House karena kan kita punya HSE yang memang monitoring untuk kita punya yang namanya safety-nya bukan cuma untuk di armada tapi juga di lingkungan kerja. Ini Airsus kelihatannya nih. Mau coba jalan, bisa Bu? Boleh, ikut kita jalan-jalan. Menikmati seperti apa. 9 juta dari 8 sampai 9 juta. Minimal berapa hari? Ada minimalnya nggak? Bisa sampai mau ke Bandung 1 hari bisa. Oh 1 hari bisa? Bisa ke Bandung, 18 jam. Kalau mau ke Cirebon, paling mau kulineran apa? Pak Gentong ya? Iya. Itu 1 hari bisa. Pokoknya 18 jam aja. 18 jam sehari itulah. Mau nginep juga nggak masalah. Tinggal dikali aja berapa ininya. Isinya cuma senyum dan senyum. Oke, ini mahal. Interiornya aja ini udah berapa M ini? Oh, ini kulit asli. Yes. Terasa kok. Gedung enak, halus. Ya, karena luxury ya kita mesti lebih agak sedikit mewah ya. Attention to detailnya benar-benar kita perhatikan ya, Bu. Dan ini walaupun sudah 5 tahun, kalau kita perhatikan ini jalan kan lubang semua kalau daerah sini nih. Iya. Gak ada namanya gitu trim pintunya nggak ada. Nggak ada ya. Walaupun 5 tahun masih cukup terawat ya. Iya. Kadang kan suka kayak gitu. Ini semua kita rekam ke kepala saya. Semoga ini bisa membantu saya untuk membayangkannya menjadi lebih detail. Gitu aja. Karena kan seperti postingan di caption saya kemarin IG, belajarlah dari yang terbaik. Dan ini saya benar-benar sudah mengambil intisari dari apa yang telah teman-teman dari White House lakukan. Bu, pertanyaan saya yang mungkin akan menjadi beberapa pertanyaan terakhir. White House itu sudah berdiri dari tahun berapa sih? Kita itu usianya sudah 49 tahun. Sudah 49 tahun. Kemudian kita mulai go public itu kurang lebih sudah 10 tahun lebih, 15 tahun ya, 15 tahunan kita go public. Jadi memang ini sih awalnya dari founder yang
Dulu ceritanya tuh dari beca. Oke. Ya dari beca. Jadi dia punya beca. Dia punya founder punya beca. Nah, dia bermimpi apabila beca ini suatu hari menjadi bus. Dan akhirnya itu mimpinya menjadi kenyataan. Akhirnya becanya itu menjadi bus transportasi. Kenapa White Horse? Kenapa White Horse? Kenapa White Horse? White Horse itu adalah kuda putih ya. Ya. Ilhamnya adalah bukan karena sosok pakai bahasa Inggris. Ilhamnya adalah White Horse kuda putih. Ilhamnya adalah dari Pangeran Diponegoro, kudanya apa? Putih. Pangeran Diponegoro yang memimpin perang kuda putih, jadi yang terdepan. Makanya kita pengen menjadi yang terdepan. Dari awal berdiri emang namanya langsung Merah Putih apa sempat ada perubahan nama? Enggak, White Horse dari langsung ya? Dari White Horse. Mungkin yang berubah itu adalah logonya. Ada perubahan logo dari logo yang tadinya gambarnya kuda, kemudian kan zaman berkembang dong, disesuaikan dengan inovasi-inovasi baru ya kan. Kuda, terus kemudian gambar bus, ya kan, white ada busnya, tengah baru horse, ya kan. Terus kemudian kembali lagi inovasi kekinian ya dengan bendera. Yes. Ya, jadi semua itu ada detail dan ada alurnya. Bahkan kita juga punya seragam White Horse yang batik, itu juga ada alur ceritanya. Di batik itu? Iya, jadi maksudnya kita buat detailnya itu memang ada. Jadi kenapa ini kok gambarnya mesti bunga ini, ada ceritanya. Terus kenapa ini mesti Garuda, kenapa, ada ceritanya. Gitu, jadi ada detail ya. Dan itu memang jadi dan konsisten jadinya. Itu buat setiap kita lihat, oh ya, ini harus kembali ke, karena ada ceritanya, jadi kita harus kembali ke sana. Karena buat founder kita, customer is the king. Customer is the king. Iya, jadi customer itu adalah apapun customer itu adalah raja. Jadi harus dilayani dengan baik, ya kan, ramah tamah. Makanya pelayanan itu harus menjadi yang utama supaya kita tetap nomor satu. Iya, terdepan. Nggak disebut nomor satu lah, terdepan. Teman-teman nyari setengah abad dan mereka masih, kalau saya lihat, tidak begitu langsung jumawa, tetap melakukan perbaikan, tetap melakukan inovasi, gitu ya Bu. Iya, jadi walaupun sudah memang lama berkibar semakin tinggi, tapi kalau kita lihat nggak berhenti hanya di situ. Betul, karena kita harus mengikuti perkembangan. Teman-teman, saya terima kasih sekali Bu. Segala hal yang ingin saya ketahui bisa benar-benar Ibu jawab dengan sangat lengkap, sangat tulus, bercerita kepada kami semua para penonton. Mudah-mudahan menjadi ilham ya. Amin. Saya yakin ini video pasti bermanfaat. Kalau semuanya menonton dari awal hingga akhir, gak ada skip-skip, kita bisa mengetahui bahwa untuk bisa menjadi seperti ini tuh bukan sesuatu yang instan. Bahkan kalau kalian punya modal berapapun, ya, karena pasti akan ada setiap cerita dari setiap perjalanan itu. betul, ada setiap inovasi dari setiap tantangan seperti ini, corona misalnya. ya. Muncullah inovasi-inovasi yang tadi kita lihat. Ya. Jadi Kita nggak boleh stagnan. betul, dan nggak boleh menyerah pada apapun yang terjadi di depan kita. Tantangan pasti selalu ada ya kan? Selalu ada. Semua itu mesti kita anggap suatu dorongan untuk kita menjadi maju, terus maju dari yang sekarang. Iya, Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, semangat ya untuk maju terus. Udah kayak 45. Itu teman-teman, vlog ini pasti akan sangat asik. Sudah tentu asik karena kita banyak mengambil hikmah, pelajaran, simpulan dari apa yang telah Buandos alami selama ini, lakukan inovasinya segala macamnya. Kalau kalian masih punya mimpi setinggi apapun, bayangkan, karena foundernya berangkat dari becak ya. Gimana ceritanya becak bisa menjadi seperti ini, itu kan nggak masuk akal, dan hanya bisa dilakukan kalau kamu tetap menjaga mimpimu itu supaya tetap ada dan kamu benar-benar bangun untuk mewujudkannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu semuanya, terima kasih dari kami para penonton. Mbak, terima kasih semuanya, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.